Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Bawa hidupmu lebih lagi dalam hadirat. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Engkau Tuhan yang ajaib. Kami percaya ketika kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Amin. Dialah yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang dahsyat. Ajaib Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Kami rendahkan diri di
hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami datang padamu Tuhan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, kasih-Mu mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Biar Tuhan mempersatukan kita umat-Nya. Kami rindu dengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berfirman-Lah. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu GKSI Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang masih mengizinkan kita untuk tetap beribadah walaupun secara online hari ini. Doa dan harapan saya, sekalipun kita beribadah secara online di tempat masing-masing, Bapak Ibu tetap beribadah dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya dapat satu tema yang luar biasa, yaitu tentang unity. Mari kita baca firman Tuhan tentang itu. Efesus 4 ayat yang ke-3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Unity memang bukan satu perkara yang mudah, tapi bukan berarti itu mustahil untuk dilakukan. Unity bisa dilakukan Bapak Ibu. Dan seperti kita ketahui, ada kekuatan yang besar pada waktu seseorang melakukan unity dengan sesamanya. Ada pepatah dunia yang berkata, if you want to fly fast, fly alone. But if you want to fly far, fly together. Artinya kalau engkau ingin terbang dengan cepat, terbang sendiri, tapi kekuatan sendiri itu terbatas, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau ingin terbang jauh dan lama, maka terbanglah bersama-sama. Sebab dengan bersama-sama kita saling menolong, menguatkan, mengingatkan, saling memberikan kontribusi satu sama yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, unity itu mempunyai kekuatan, dan kekuatan dalam hal unity itu memang amat sangat luar biasa. Alkitab pernah mencatat tentang seseorang yang bernama Nimrod. Nimrod adalah dikatakan seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Tetapi terjemahan aslinya sebenarnya, dia bukan seorang pembunuh yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dia seorang pemburu memang gagah perkasa, tapi dia melawan Tuhan. Mari apa yang Nimrod lakukan saat-saat itu, kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kejadian 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bapak Ibu GKSI Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan, Nimrod, dia memimpin masyarakatnya, negaranya, orang-orang pada zaman itu untuk membangun satu menara yang kelak kita kenal dengan nama Menara Babel. Mereka semua satu bangsa, satu bahasa, dan kekuatannya itu luar biasa. Mereka melakukan unity yang tidak kudus. Mereka hendak cari nama, mereka hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Bapak Ibu tahu, unity yang tidak kudus itu menarik hati Tuhan, sehingga Tuhan turun dari sorga. Dan Tuhan berkata, mereka ini satu bahasa, satu bangsa. Dan mulai dari sekarang, apa yang mereka lakukan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Apa artinya? Artinya, kalau segala sesuatu dilakukan dengan unity, itu pasti terlaksana, Bapak Ibu. Saya mulai merenung, kalau unity yang tidak kudus menarik hati Tuhan, apalagi kalau unity yang kudus. Unity yang kudus pasti akan sangat-sangat menarik hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkatinya. Beda dengan unity yang tidak kudus, memang menarik hati Tuhan, tapi akhirnya mereka dikocar-kacirkan oleh Tuhan. Tapi kalau unity yang kudus akan membuat kita bersama-sama keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita lihat sebuah contoh tentang Jonathan dan
bujangnya, yaitu pembawa senjatanya. Mari kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Bapak Ibu, hari itu Israel, umat pilihan Tuhan, sedang dalam kondisi terjepit. Mereka tertekan oleh satu bangsa yang lebih kuat dari mereka, yaitu bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin itu menjara bangsa Israel, sehingga mereka juga disebut penjara-penjara. Dan hari itu Bapak Ibu, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah kesulitan yang dihadapi, Yonatan dia membangun unity, tidak dengan banyak orang, hanya dengan bujang pembawa senjatanya, dan mereka akhirnya sepakat. Mereka akhirnya sepakat. Saya ulangi, mereka akhirnya sepakat. Dan mereka masuk menerobos barisan orang-orang Filistin. Dan apa dampak dari unity ini? Unity ini menarik hati Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan turun menolong umatnya. Tuhan turun menolong hamba-hambanya. Mari kita baca hasil dari unity antara Yonatan dengan bujang pembawa senjatanya. 1 Samuel 14 ayat yang ke-15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Unity yang kudus yang dibangun akan membuat Tuhan sangat-sangat tertarik, dan Tuhan akan menolongnya secara ajaib. Orang-orang yang melakukan unity itu akan ditolong Tuhan secara ajaib. Mereka juga diberkati secara ajaib. Kerinduan dan doa saya, harapan saya, biarlah gereja GKSI Bethlehem mempunyai unity yang begitu kuat sehingga menarik hati Tuhan, sehingga gereja ini ditolong Tuhan secara ajaib, diberkati Tuhan secara ajaib. Semua setuju dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, memang tidak mudah untuk yang disebut unity. Tahukah Bapak Ibu bahwa untuk unity Tuhan Yesus itu berdoa buat kita, berdoa buat murid-muridnya. Menurut Bapak Ibu, mana lebih mudah, unity atau membangkitkan orang mati? Ayo pikir sejenak, mana lebih mudah? Membangun unity, memelihara unity, atau membangkitkan orang mati? Hah? Bapak Ibu tahu? Yang lebih mudah adalah membangkitkan orang mati. Apa buktinya? Buktinya, Tuhan Yesus berdoa sampai 5 kali, Bapak Ibu. Di Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus berdoa sampai 5 kali mengenai kesatuan. Untuk supaya murid-muridnya bersatu, supaya orang-orang percaya bersatu, Tuhan berdoa 5 kali. Tetapi untuk membangkitkan Lazarus, Tuhan hanya perlu berdoa 1 kali dengan berkata, Lazarus keluar. Lalu Lazarus dia bangkit dari kematian. Unity itu memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti itu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melakukan segala perkara. Setuju? Katakan amin. Satu lagi yang terakhir Bapak Ibu. Sementara merenungkan tentang topik tema khotbah yang diberikan kepada saya, lalu Tuhan menaruh sesuatu impresi yang kuat di hati saya mengenai level-level unity Bapak Ibu. Setiap level ini baik, setiap level ini berguna. Tetapi ada satu penekanan yang khusus tentang level yang terakhir. Yang pertama adalah Tuhan bicara mengenai unity karena hepeng Bapak Ibu. Apa itu hepeng? Hepeng itu fulus. Hepeng itu money, hepeng itu cien, hepeng itu uang Bapak Ibu. Unity bisa dibangun dengan uang. Alkitab juga mengajarkan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya memang uang bisa dipakai untuk
unity. Tapi kekuatan dalam unity karena hepeng ini tidak kuat dibandingkan dengan unity yang lainnya. Tuhan mengingatkan kepada saya mengenai seorang ibu yang dia ingin menyatukan uang-uangnya kembali. Pada saat salah satu dirhamnya itu hilang, dia mencarinya. Dan pada saat dia mencarinya, hatinya begitu bergembira. Unity karena uang bisa membuat kita terpecah. Tapi itu harus dicari, Bapak Ibu. Dicari, karena uang memang bisa mengikat. Tapi sekali lagi, unity ini tidak kuat. Unity karena hepeng tidak kuat. Unity yang kedua, levelnya adalah unity karena hopeng. Hopeng itu artinya teman, kawan, saling menguntungkan, sahabat satu sama lain. Contohnya adalah tentang domba yang hilang. Pada saat domba hilang, dia dicari, Bapak Ibu. Untuk kembali dia unity dengan majikannya. Untuk kembali dia unity dengan sang gembala. Untuk kembali dia unity dengan kawanan domba yang lain. Domba yang hilang itu dicari. Kenapa dia dicari? Karena hubungan antara domba dengan sang gembalanya adalah hubungan yang sebenarnya saling menguntungkan. Minimal gembala membutuhkan bulunya, dagingnya, atau bahkan susunya, Bapak Ibu. Bahkan gembala juga memerlukan sang domba untuk menemani dia ada bersama-sama dengan gembala. Sementara sang domba, dia butuh makan, dia butuh minum, dia juga butuh pemeliharaan, dia butuh penjagaan dari sang gembala. Hubungan hopeng ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Dan demikianlah unity itu terjadi. Tapi ada satu yang kuat, Bapak Ibu. Unity yang berbeda, yaitu unity karena ikatan darah. Ikatan antara bapa dengan anak. Pada saat unity terpecah, anak pergi meninggalkan bapa. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Inilah yang terjadi. Bapa tahu ikatan itu sangat-sangat kuat, yaitu ikatan darah. Kalau ikatan karena hepeng, karena uang, atau bahasa Alkitabnya karena dirham hilang dicari. Kalau ikatan karena domba hopeng saling menguntungkan, maka domba hilang dicari. Tapi kalau ikatan anak, ikatannya itu begitu kuat karena darah. Anak hilang, tidak dicari. Tapi diapain? Ditunggu oleh sang bapa. Dan pada saat anak kembali, apa yang terjadi? Bapa mencurahkan kasihnya. Bapa bisa memberi tanpa batas, karena Bapa mengasihi sang anak tanpa batas. Itulah kasih yang kuat. Darah mengikat hubungan unity yang sangat kuat satu dengan yang lain. Mari kita baca sedikit ayat tentang bagaimana kembalinya anak yang hilang. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya merenung tentang hal ini, saya juga introspeksi, Bapak Ibu. Bagaimana hubungan saya dengan sesama, ikatan unity saya dengan sesama, dan khususnya ikatan saya dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu merenung. Apakah ikatan kita, unity kita dengan Tuhan dan sesama karena hepeng, Bapak Ibu? Karena uang. Karena kita merasa, oh, kalau aku ke gereja, aku pelayanan, aku dapat uang. Aku jadi full timer, aku dapat uang. Itulah sebabnya aku giat, aku melayani bersama-sama karena incarannya satu, uang. Memang tidak salah karena setiap orang butuh uang. Atau kita ke gereja, kita bangun unity, usaha kita dengan seseorang karena hopeng. Sahabat ya saling menguntungkan. Karena kamu memberi keuntungan kepada saya memberi keuntungan kepada kamu, mari kita unity. Waktu saya merenung tentang hal itu, bagaimana dengan kita sama Tuhan? Apakah karena berkatnya kita unity dengan Tuhan? Apakah karena kita saling memanfaatkan dengan Tuhan? Sama-sama saling sepertinya dalam tanda petik berguna begitu. Jadi kita ada unity dengan Tuhan. Atau yang terakhir, apakah karena darah Kristus? Jalinan yang begitu kuat. Kita ada hubungan darah dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan saya,
Biar unity yang dibangun di antara kita, dibangun di antara umat Tuhan, adalah unity karena darah Kristus. Kita bersatu sebagai umat Tuhan karena darah Kristus sudah tercurah buat kita. Bukankah setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita juga menjadi satu dengan darah Kristus. Artinya seharusnya hubungan kita menjadi kuat satu sama lain. Kalau kita nangkep tentang hal itu, maka hati kita bisa penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Siapakah saya ini? Siapakah kami ini? Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan kita sudah menerima kasih yang begitu besar. Kalau Bapak Ibu merenung hal ini dengan baik, kita akan mudah untuk unity dengan sesama kita. Karena ikatannya adalah darah. Setiap kali ada orang yang berbuat jahat kepada kita, setiap kali ada orang yang bersalah kepada kita, dan mungkin daging jiwa kita ingin membalas apa yang dia lakukan, kita ingat tentang ikatan darah. Kita ingat bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Kita ingat bagaimana Tuhan begitu kasihnya kepada kita. Dan darah Kristus itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Sehingga akibatnya apa? Kita bisa menerima kelemahan Dia. Kita bisa menerima kekurangan Dia, baik dalam hal berkeluarga, baik dalam hal bergaul sesama kita, di gereja, di tempat usaha, atau dimanapun kita berada. Kiranya kasih Kristus menjadi ikatan dalam unity di antara kita semua. Setuju? Katakan amin. Akhir kata, saya mau bacakan sebuah ayat yang luar biasa. Semoga Allah, Roma 15 ayat 5, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kalau kita menyadari tentang hal ini, bagaimana Tuhan sudah menerima kita, maka kita bisa menerima orang lain. Biar kita tetap unity dan saling mengasihi satu sama lain. Ingatlah akan darah Kristus yang ada pada kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, hamba sudah selesai, tapi firman-Mu akan terus ada bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan hamba dan setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Terima kasih karena kami sudah diikat dengan darah Kristus. Itu akan memampukan kami untuk maju, saling mengasihi, saling menerima satu sama lain. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kerukunan atas umat-Mu, khususnya di GKSI Bethlehem. Satu sama lain saling mengasihi dengan kasih Kristus, karena darah Yesus menjadi ikatan di antara umat-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan terpujilah nama Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih biarlah kemerdekaan ini, kebenaran ini memerdekakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKSI Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa syafaat bersama. Saya percaya dan kita semua mari berseru berdoa kepada Tuhan, meminta anugerah pertolongan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa yang pertama untuk pergumulan doa kami bagi bangsa Indonesia melawan pandemi. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu nyata
mukjizat-Mu nyata bagi seluruh umat-umat-Mu, khususnya di bangsa kami. Untuk bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Untuk bangsa kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan, lawatan Tuhan, keluar dari pandemi COVID-19, keluar dari keterpurukannya Tuhan. Kami percaya ada mukjizat, ada pertolongan-Mu bagi bangsa kami. Terlebih juga ya Tuhan, untuk program vaksinasi yang ada, Bapa, kami berdoa biarlah program vaksinasi COVID-19 ini boleh berhasil ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, uluran tangan-Mu nyata bagi bangsa kami. Kami percaya pertolongan-Mu, anugerah-Mu nyata bagi bangsa kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan seluruh jajarannya untuk mengusahakan yang terbaik bagi bangsa kami. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menjamah, menolong. Kami percaya bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami boleh bangkit dari keterpurukan COVID-19. Kami percaya mukjizat-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi gereja, bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Luputkan dari COVID-19. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan juga yang mengalami sakit COVID-19 atau sakit apapun, Bapa, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kuasa darah-Mu menyembuhkan. Kami memohon, kami meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan kesehatan umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, jamah dimanapun mereka berada, di rumah sakit dimanapun, jamah oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pergumulan-pergumulan lain jemaat-Mu ya Tuhan, mungkin pergumulan untuk pekerjaan yang ada, Bapa, bukakan pintu pekerjaan-Mu bagi umat-umat-Mu. Kami meminta dalam nama Yesus, ada mukjizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kami meminta dalam nama Yesus Kristus, pergumulan umat-umat-Mu juga untuk memperoleh keturunan, bahkan untuk babynya sehat, kandungannya sehat. Kami meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya seluruh jemaat GKIC Bethlehem semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya tangan pengasihan-Mu turun bagi seluruh jemaat GKIC Bethlehem. Bapa, kami berdoa juga untuk gembala senior kami, Bapak Hengki Setiawan Umar dan Ibu Feni Abednego dan seluruh keluarga. Engkau yang melindungi, menjagai, dan berkat-Mu selalu nyata. Berikan hikmat dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa bagi seluruh gembala-gembala satelit yang ada. Tuhan tolong, Tuhan jamah, bahkan berkat-Mu selalu nyata bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, full timer yang ada. Juga Tuhan yang menolong apapun pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang menjagai, Engkau yang mencukupkan, bahkan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap doa syafaat kami didengar oleh Tuhan. Setiap seruan-seruan umat-Mu didengar oleh Tuhan. Engkau turun, Engkau menjamah, Engkau menyatakan mukjizat-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur kalau sebentar kami menerima berkat-Mu. Kami percaya anugerah-Mu nyata bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh sebab itu diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah keluargamu. Terimalah seluruh kepenuhan berkat Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.